selamat datang di IFRA Business Podcast. Tempat di mana kita akan ngobrolin dunia waralaba, lisensi, dan peluang bisnis di Indonesia. Saya Dani Arianto dan narasumber IFRApreneur pada sesi ini akan ngobrolin banyak cerita menarik mengenai bisnis dan franchise. Mulai dari kisah sukses, tips memulai usaha, sampai tren bisnis terkini. Podcast ini dipersembahkan oleh IFRA, International Franchise License and Business Concept Expo Conference. Event tahunan yang tentunya jadi barometer industri waralaba di Indonesia. Kalau kamu lagi cari inspirasi bisnis atau mau naik level usahamu, kamu ada di tempat yang tepat. Yuk kita ngobrol hari ini. Kalau di tahun 2024 kemarin, kita sudah banyak ngobrol langsung dengan para partner bisnis di IFRA. Tahun ini dalam rangka IFRA Business Expo 2025, ini adalah hari pertama IFRA Podcast kembali hadir dengan obrolan yang lebih segar dan pastinya relevan dengan dunia usaha saat ini. Pada sesi ini, kita akan punya topik yang sangat relevan buat kamu para pelaku usaha yang memang lagi cari sebuah cara untuk mengembangkan bisnis, yaitu tentang peluang securities crowdfunding dalam pengembangan bisnis. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan istilah crowdfunding, tapi kalau securities funding, saya nggak tahu nih apakah sudah paham semua atau belum. Nah, dan apa bedanya? Gimana cara kerjanya? Dan seberapa besar peluangnya untuk pengusaha UMKM dan startup di Indonesia? Jadi kita langsung ketemu dengan narasumber kita. Halo Mbak, Halo, dengan Mbak Mas. siapa namanya? Dengan saya Diva. Mbak Diva dari Visiku. Visiku, betul. Oke, siap. Kita hari ini Mbak Diva membahas mengenai crowdfunding gitu ya, Oke. securities crowdfunding. Peluang securities crowdfunding dalam pengembangan bisnis gitu ya. Nah, kalau menurut Mbak Diva sendiri, mungkin kita audiens boleh tahu dulu apa sih Visiku itu? Oke, mungkin masih banyak yang belum tahu Visiku kali ya, Mas. Benar. Dari Mas sendiri mungkin masih belum Termasuk tahu saya, juga jadi ya salah Visiku satunya. itu apa. Jadi mungkin halo semuanya, saya Diva dari Visiku. Mungkin saya ingin perkenalkan Visiku itu apa. Visiku ini merupakan sekuritas crowdfunding, jadi kita itu adalah platform yang dimana kita itu yang nantinya akan mempertemukan antara pelaku usaha dengan investor. Cuma kita disclaimer dulu, kita ini hanya sebagai wadah ya Mas ya, jadi Oke, kita yang menghubungkan sebagai wadah nantinya. yang menghubungkan. Betul, Oke. dan yang pastinya kita sudah berizin OJK. Oke, wadah yang menghubungkan antara pemodal atau pemilik dana dengan para pengusaha yang sedang membuka modal gitu kan ya. Betul. Oke, nah pertanyaannya sekarang, apakah yang dimaksud dengan securities crowdfunding? Oke. Jadi sebenarnya sekuritas crowdfunding ini merupakan skema pendanaan gotong royong dengan skema digital, Mas. Sebenarnya kita ini platform sekuritas crowdfunding ini buat teman-teman yang butuh usaha, itu mereka bisa ajukan pendanaan, nantinya mereka bisa mengeluarkan efek berupa saham, obligasi, dan sukuk. Nah, untuk para pemodal, nanti mereka bisa invest ke usaha real, Mas. Jadi mereka bisa langsung lihat ke website kita, bisa lihat yang lagi listing itu apa aja, bisa milih mereka pengen investasi itu di mana. Di usaha apa aja gitu ya? Betul sekali. Nah, pada saat mereka milih, di sana juga bisa terlihat jelas, Mas, ada proposal bisnis, ada kalkulator investasinya, kupon yang mereka terima berapa, dan minimal investasinya berapa. Gitu. Jadi sebenarnya dari satu platform mereka bisa lihat mereka ini cocoknya ke profil yang mana. Profil yang mana? Gitu. Oh, termasuk profiling mereka juga bisa kelihatan ya, maksudnya. Kalau bicara masalah profiling kan ada moderat dan sebagainya gitu kan? Ada. Enggak. Cuma paling itu nanti pada saat mereka daftar di platform Visiku, kita itu ada masukin range penghasilan, Mas. Di range penghasilan ini kita itu udah nge-state bahwa 5% dari penghasilannya yang bisa diinvestasikan. Jadi kalau lebih dari 5%, mereka udah nggak bisa invest lagi, kecuali project yang mereka investasikan dananya sudah dikembalikan. Oke. Dan siapa saja orang-orang yang bisa invest? Semua Apakah orang saya bisa? bisa. Oh ya? Bisa. Di Pegawai atas kantoran, 18 employee? tahun yang penting udah punya KTP dan ada penghasilan. Oh, oke. Gitu. Yang penting udah punya KTP dan berpenghasilan. Betul. Dan hanya persentasenya 5% dari penghasilannya. Betul. Oh, menarik banget ya. Tapi kalau penghasilannya itu di atas 500 juta bisa naik 10%, Mas. Berarti kan posnya udah lebih gede dong. Udah lebih gitu. gede, betul. Nah, balik lagi ke tadi securities funding. Hubungannya, kaitannya dengan pengembangan bisnis apa ya?
Pengembangan bisnis, nah itu tadi Mas, mereka bisa buat Buat berekspansi. berekspansi. Betul, Ah. apalagi buat franchise karena ini kan bisa jadi alternatif pendanaan bagi mereka. Biasanya selama ini kayak franchise atau orang yang pengen ekspansi itu larinya ke bank konvensional. Betul. Nah jatuhnya kan mereka kredit Betul. atau jadinya berhutang. Betul. Nah kalau ini ada nih skema lain, sekuritas crowdfunding yang diwakili oleh OJK. Mereka juga terdaftar di KSEI nanti pada saat apabila franchise ini gue pengen scale up nih gitu loh, lebih gede lagi, pengen IPO, dia udah ada portofolionya Mas. Jadi lebih gampang juga lebih nantinya. gampang lagi gitu iya, ya. betul Oh sekali. oke. Nah berarti kalau bicara masalah tadi peluang gitu ya, apa saja peluang yang kira-kira dapat dimanfaatkan dari securities funding dalam upaya pengembangan bisnis gitu? Oke, yang pastinya apabila mereka franchise ini sudah listing, kita pasti akan promosi ya Mas. Jadi itu pasti akan mendapatkan exposure juga, yang dimana nanti mereka itu akan listing di platform kita, semua orang bisa mengakses itu. Kita biasanya juga akan mengadakan podcast Mas dengan para penerbit ya, kita bahasanya penerbit pelaku usaha. Penerbit itu. artinya para pelaku usaha ya? Betul. Oke. Para pelaku usaha itu nantinya akan kita bikinkan podcast juga bareng, kita kolaborasi promosi bareng di sosial media, collab dan sebagainya. Lalu juga mereka ini bakal mendapatkan peluang-peluang yang membangun trust dari investor. Karena kan kalau misalnya mereka sudah listing, sudah pernah fully funded gitu ya, apabila dia listing balik kan kita udah percaya nih investornya kayak punyanya Mas listing lagi nih, invest yuk gitu. Okay. Dan juga ini lebih ke skabilitas dari si franchise-nya sih Mas. Jadi kayak kalau misalnya mereka ada model bisnis baru dengan brand yang itu, orang juga pasti akan lebih trust dan lebih percaya juga akan brand itu. Akan brandnya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau menurut Mbak Diva gitu ya, kapan dan kenapa nih suatu usaha itu perlu peran securities funding seperti Visiku dalam pengembangan bisnis mereka? Oke. Kapan mereka itu butuh peran dari SCF? Yang pasti pertama apabila mereka itu ingin berekspansi Mas. Mereka pengen berekspansi tapi dengan dana mereka yang terbatas. Karena kan tadi kita skemanya gotong royong. Kalau misalnya nih aku punya usaha, aku ngajak nih, Mas invest dong ke usahaku. Betul. Pasti Mas juga mikir-mikir dulu dong, ya gitu. Kan? Gimana nih, udah trusted belum nih, gitu. Kalau misalnya di platform sekuritas crowdfunding kan itu tadi kita bareng-bareng, gotong royong, mereka bisa lihat semuanya laporan keuangan dan mereka yang listing kita juga ada flow-nya Mas. Nggak semuanya bisa kita listingkan. Jadi kita ada juga proses screeningnya, ada proses due diligence-nya. Kita cek BI checking, kita cek bagaimana perusahaan itu berjalan. Kita juga cek laporan keuangan mereka 2 tahun sebelumnya. Jadi kita juga kayak lihat nih penerbit ini oke nggak ya buat investor kita. Iya. Memang harus benar-benar secure tadi itu lagi ya. Jadi bagi pemodal juga aman, kemudian bagi para penerbit gitu ya atau pengusaha UMKM ini juga mereka juga lebih safe, merasa safe gitu ya dari mana dananya. Oke. Menarik nih. Kalau boleh tahu nih, ini di luar saya tadi punya pikiran kira-kira sekarang bicara apa ya, user atau user. Listingnya? Listing. Ada berapa listing yang saat ini sudah ada di Visiku? Sejauh ini kalau kita listing masih belum terlalu banyak Mas, yang sudah fully funded itu ada 6 dan yang lagi listing sekarang ada 1 itu preschool dan next mungkin dalam waktu dekat juga akan ada yang listing itu F&B. Mungkin Mas boleh Mas cek-cek nanti boleh, website siap. Nah ini menarik nih terkait securities crowdfunding juga, siapa tahu teman-teman yang hadir juga di IFRA Expo mereka juga ada kebutuhan untuk itu. Dan bagi yang dengerin gitu ya juga bisa memanfaatkan platform Visiku gitu ya. Oke, siap. Nah, kalau kita lihat gitu ya mengenai peluang-peluang yang ada gitu ya, bagaimana cara mengoptimalkan peluang yang ada ini pada securities crowdfunding dalam upaya mengembangkan bisnis? Oke, siap. Gimana caranya? Yang pertama itu pasti laporan keuangannya benerin dulu Mas. Laporan keuangan ini bagi pendaftar, bagi penerbit, pelaku usaha. Ya. Laporan keuangannya mesti dibenerin dulu karena kita juga akan ngecek laporan keuangannya. Kalau misalnya belum oke, itu pasti kita akan revisi terus Mas. Tapi kalau misalnya dari direksinya ternyata kita kan juga cek BI checking ya Mas. Ada call-nya misalnya di slip-nya ya, betul, kita nggak bisa lanjutin itu. Call berapa? Paling
max itu kita di call 2. Ke call 2, siap. Betul. Terus habis itu yang pastinya kita juga akan bikin proposal bisnis. Jadi di sana juga teman-teman mesti mendeskripsikan usahanya ini akan berekspansi seperti apa, sebelumnya seperti apa, goalsnya itu bagaimana gitu. Karena kan Probis ini yang nantinya akan menjadi gambaran kepada investor ya Mas ya. Lalu selanjutnya juga kita bangun nih narasi storytelling kita bareng. Jadi apabila mereka memang nantinya listing, dan otomatis nanti kan kita akan kolaborasi. Kita harus bikin gimana nih arah dari storytelling brand ini agar investor tuh tertarik dengan usaha tersebut gitu. Nah yang pastinya juga nanti karena kita promosinya juga lebih banyak nanti akan di digital, ya kita juga akan bareng-bareng untuk saling kolab-kolaban atau misalnya kita barter-barteran. Jadi sebenarnya di sini kita bagaimana sih membangun trustnya investor sih Mas sebenarnya. Betul. Nah ini nih menarik nih. Jadi kalau kita lihat selain securities crowdfunding gitu ya, kira-kira faktor apa saja yang perlu didorong untuk dapat mengembangkan bisnis bagi para pengusaha bisnis gitu ya? Oke. Untuk para pelaku usaha mungkin yang pertama itu yang paling penting itu ada SOP ya Mas. Karena kalau misalnya mereka betul, karena kalau misalnya nggak ada SOP, internalnya aja tidak berjalan dengan baik. Bagaimana dengan kalau misalnya mereka nanti listing nih ke umum gitu ya? Karena kan ada hal yang harus dipertanggungjawabkan ya Mas. Apabila nanti dana itu sudah diterima oleh penerbit, penerbit wajib untuk membuat laporan keuangan itu seperti apa nih dana yang udah mereka dapat itu digunakan untuk apa, bagaimana prosesnya sudah sejauh apa. Jadi ada histori yang mereka itu harus sampaikan nih ke pemodal gitu. Jadi yang pasti ada SOP-nya, lalu mereka juga yang tadi juga kayak membangun kalau misalnya ada komunitasnya juga dibangun komunitas gitu ya. Lalu nanti karena kita juga di digital, bangun juga digitalnya bagaimana, cuma memang poin yang paling penting itu benerin dulu internalnya, laporan keuangannya bagaimana. Sebenarnya untuk listing ini laporan keuangan dan legalitas aja sih Mas, itu poin utamanya sih. Kalau itu benar semuanya, insya Allah kita bisa untuk bantu mereka. Harus berbadan hukum CVPT kah atau bisa PT perorangan? Harus CV atau PT. CV atau PT, oke. Nah ini menarik nih, di tengah para pengusaha mereka kadang kebingungan untuk dapetin modal. Salah satu opsinya ya mereka mungkin akan pinjam ke bank, perbankan gitu ya, atau kalau enggak pinjam ke saudara dan sebagainya. Nah ini ada opsi lagi nih, yaitu pinjam, bukan pinjam bahasanya. Iya. Kita itu menghimpun gitu ya. Menghimpun dana bersama gotong royong Gotong royong, betul. Tetapi kalau di kita kan namanya sekuritas crowdfunding. Gotong royong ini kan bahasa kita awamnya ya Mas ya gitu. Nah ini menarik nih. Jadi kalau menurut Mbak Diva gitu ya, melihat pameran di IFRA ini dan potensi bagi para calon pelaku usaha gitu ya, calon pelaku usaha. Menurut Mbak Diva bagaimana? Apakah dengan adanya pameran ini, kemudian bagi yang mereka ingin punya usaha, mau dihubungkan dengan securities crowdfunding dan sebagainya, menurut Mbak Diva bagaimana? Sebenarnya tadi kita udah sempat visit ya Mas ke bawah. Udah sempat lihat ya gitu. Kita lihat booth-boothnya, kita juga sempat ada tadi melipir ke beberapa booth gitu ya. Kita juga ada ngobrol sama business owner-nya karena ada beberapa juga yang business owner-nya lagi ada di booth ada gitu di booth, ya. Itu karena nyari pertama nih. Betul, lagi rame banget Mas. Lagi rame banget, benar. Kita ngobrol sama business owner, kita tanya masalahnya apa. Ada juga yang memang masalahnya itu terkendala di dana untuk mereka itu ekspansi. Betul. Nah, maka dari itu salah satu konsep MRK bikin itu adalah franchise. Nah, tadi setelah ngobrol-ngobrol, ada yang tertarik dengan sekuritas crowdfunding, terus masih mempelajari memang sebenarnya terkait dengan sekuritas crowdfunding karena kita masih harus melakukan literasi sih Mas terkait dengan menurut SCF mereka ini. Mungkin baru, bahkan mungkin menurut saya pribadi gitu ya. Betul. Cuma memang ini adalah peluang yang sangat besar untuk dapat kita kolaborasikan sih Mas sebenarnya. Karena kan ini juga membantu pertumbuhan ekonomi digital ya. Betul, benar banget. Nah, ini menarik nih. Kadang kami kan ada di industri coaching bisnis gitu ya. Dan training soft skill. Kami sering pada waktu di lapangan gitu ya, pada waktu melakukan pelatihan, pendampingan bisnis dan sebagainya, sering banget nemuin banyak para calon-calon pengusaha kebingungan gitu ya. Jadi mereka bingung harus usaha apa nih ya gitu. Apakah harus sesuai passionnya mereka? Apakah itu juga harus berpartner dan sebagainya? Itu mereka bingung. Dengan adanya Visiku, saya rasa ini jadi salah satu alternatif yang bisa dicoba gitu. Bahkan ini loh Mbak Diva, kalau Mbak Diva tahu
dalam sebuah perusahaan itu ada yang banyak pelatihan-pelatihan masa persiapan pensiun. Betul, Nah, betul. di mana mereka kadang kebingungan setelah pensiun mau ngapain, gitu ya. Betul, Selama betul. ini mereka udah kerja sekian banyak, akhirnya setelah pensiun mereka merasa Bingung mau bingung mau ngapain gitu ya. gitu. Dengan adanya dana pensiun nanti mereka nggak bisa usaha, tapi cobain usaha malah nanti gagal gitu ya, Mas. Betul, betul. Oke. Dan dengan Sebenarnya adanya kita Fisiko, itu bisa banget kita jalankan, Mas. Karena hmm. memang kita ini kita jadi ngomong ya Kak Cindy ya, kita jadi ngomong nih Mas ya. Karena memang ini kita juga masih drafting, cuma memang kita akan ada nantinya program dengan masa pensiunan. Cuma kan itu kita perlu pendekatan dulu ya dengan masa pensiunan gitu. Betul. Yang dimana nanti ini kita dari draft kita sekarang, nanti kita kumpulin masa-masa pensiunan ini. Ada beberapa usaha yang memang sepertinya layak dan cocok, nanti kita pitchingkan di depan mereka. Nah, itu jadi menarik, betul. Jadi apabila para pensiunan ini tertarik, bisa langsung invest gitu loh Mas. Kan mereka udah jadi langsung pemilik bisnis. Betul. Jadi cuma oke nih, aku invest sekian gitu. Modalnya balik nanti, dapat lagi pengembalian dananya, dapat kupon dan segala macamnya, dan sekaligus mereka udah pemilik bisnis, bisa belajar. Bisa belajar dari situ. Iya, betul. Mas. Nah, ini menarik banget nih. Jadi menurut saya harus segera digaungkan biar literasinya juga bisa dirasakan oleh lebih banyak orang lagi gitu. Betul. Dan kalau boleh tahu coverage area apakah hanya di Jakarta aja atau bisa dimanapun mereka sebagai pengusaha UMKM-nya atau sebagai yang apa istilahnya tadi listing ya? Listing, betul. Nah, untuk yang listing sendiri itu sebenarnya kita bisa di seluruh Indonesia, Mas. Karena memang kita ini kan juga berbasis platform yang bisa diakses di mana aja gitu loh. Mau mereka di Aceh, mau di Makassar, bisa banget. Cuma memang sampai sejauh ini penerbit kita yang sudah listing masih di area Jabodetabek. Betul. Tapi bagi apa istilahnya? Investornya itu dari mana aja dari mana aja kan? Betul. Pegawai misalnya di Makassar bisa kan? Yang penting bisa. Mereka masuk ke platformnya Fisiko gitu kan? Betul sekali. Fisiko udah berapa lama sih? Kita itu dapat izin OJK tahun 2022, Mas. Oh, oke. Jadi setelah COVID, alhamdulillah kita dapat nih izin OJK-nya. Gitu ya. Iya. Cuma memang itu perjuangan buat dapetin izin susah banget, Mas, beneran deh. Karena kan apalagi lembaga keuangan itu agak strict banget ya, Mas ya. Jadi kayak bener-bener semua stepnya kita ikutin. Betul. Bahkan waktu itu kita betul. Kita udah live demo, taunya direvisi, udah kita revisi. Akhirnya kita di 2022 itu dapat. Nah, sejauh ini di Indonesia platform SCF yang sudah berizin OJK itu ada 17 SCF kalau aku tidak salah. SCF itu? Sekuritas Crowdfunding. Betul. Ada 17. Salah satunya Fisiko. Oke, ini menarik banget nih. Jadi sepertinya bisa bakalan banyak berkolaborasi termasuk dengan IFRA, di mana tentunya yang hadir di IFRA pasti kan mereka yang punya duit nih sebenarnya gitu ya, atau bahkan nggak punya duit tapi pengen tahu gitu. Jadi pengen tahu bagaimana cara untuk mendapatkan pendanaan dan ekspansi. Betul gitu. Nah, Mbak Diva, kalau boleh memberikan tips nih buat para pelaku usaha gitu ya, bahkan mungkin closing statement ya, mungkin bisa disampaikan kepada para pengusaha UMKM biar mereka melek digital. Dan bahkan mungkin mereka bisa, gimana sih caranya belajar fisik itu, pengen taunya seperti apa, itu belajarnya di mana? Apakah ada Instagramnya kah, TikToknya kah, ada websitenya gitu? Ya, gimana Mbak Diva? Bagi para pelaku usaha semuanya, mungkin buat yang hal pertama boleh datang dulu ke IFRA, lihat-lihat pamerannya di sini, karena mungkin masih banyak juga ya yang bingung pengen usaha apa dulu gitu loh, sebelum bisa untuk mensegmentasi dirinya itu bisa ke bisnis mana, mungkin boleh melipir dulu ke IFRA. Nanti cek-cek dulu nih kira-kira segmen mana nih yang cocok untuk dirinya gitu ya Mas ya. Setelah itu apabila memang butuh pendanaan, boleh hubungin Fisiko, bisa ke website kita fisiko.co.id atau Instagram kita fisiko.co.id. Lalu nanti di sana teman-teman bisa baca petunjuknya juga untuk mengajukan pendanaan atau menjadi para investor. Nah, mungkin aku sedikit memberikan informasi buat teman-teman yang pengen untuk mendapatkan pendanaan. Jangan lupa tadi ya Mas ya, benerin dulu laporan keuangannya. Terus nanti jangan lupa juga untuk legalitas perusahaannya. Cukup 2 itu aja sebenarnya untuk mandatorinya. Ya. Betul, nanti bisa dibantu lagi lebih lanjut oleh tim kita.
Lalu kalau misalnya untuk yang pengen jadi investor, jangan lupa juga untuk daftar menjadi pemodal biar kamu bisa menjadi pemilik bisnis yang lagi listing di Visiku. Cakep. Baik, terima kasih Mbak Diva atas waktunya. Senang sekali bisa menghadirkan Mbak Diva di IFRA Podcast kali ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkolaborasi di podcast-podcast berikutnya. Oke, siap. Thank you, Terima kasih Mbak Mas. Diva.